Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Sayyidina Yunus alaihissalam sebagai nabi dan rasul pada penduduk Nainawa di Irak untuk mengajak mereka meninggalkan menyembah berhala serta mengajak mereka untuk menyembah Allah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya. Ia pergi untuk menyampaikan risalah Rob mereka, akan tetapi penduduk Nainawa bersikeras mengingkarinya serta membohonginya dan tidak mengikuti dakwahnya. Nabi Yunus pun tetap bersabar pada kaumnya yang telah menyakitinya dan tetap mengingatkan mereka, menasihati mereka, serta menjelaskan pada mereka jalan hidayah dan memperingati mereka azab yang akan menimpanya setelah 3 hari bila mereka tidak beriman dan mengikuti ajaran Islam. Tetapi mereka tidak mendengarnya dan terus menentang serta bersikeras dalam kekafiran mereka. Ketika Nabi Yunus merasa berputus asa dengan kaumnya yang terus menentang dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh rasa kesal ia pun berniat untuk meninggalkan umatnya itu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkannya untuk keluar dan meninggalkan penduduk desa tersebut sebelum Allah memerintahkannya tabaraka wa ta'ala. Dan ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan penduduk desa, pagi hari itu langit berubah menjadi mendung, serta mengeluarkan kabut asap yang sangat tebal, dan seketika itu azab akan datang. Mereka mencari Nabi Yunus tetapi tidak menemukannya. Lalu Allah memberi mereka hidayah untuk bertaubat. Kemudian mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Nabi Yunus alaihissalam. Setelah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya selama 3 hari, ia tidak tahu bahwa kaumnya sudah bertobat serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ia menunggu janji Allah untuk memberi kaumnya sebuah azab. Dan ketika ia kembali pada kaumnya itu, ia terkejut karena mereka sudah beriman. Namun, ia tidak yakin akan hal itu dan berkeyakinan bahwa kaumnya itu berbohong dan akan membunuhnya. Seketika itu ia pun kabur meninggalkan mereka agar ia tidak terbunuh oleh kaumnya. Ketika Nabi Yunus sampai ke tepi laut, ia pun melihat orang-orang di perahu. Lalu, ia meminta agar bisa naik bersama dan mereka pun mengajaknya untuk menaiki perahu tersebut. Ketika mereka berada di tengah laut, datanglah sebuah angin yang sangat kencang menerjang lautan dan seketika itu semuanya hampir tenggelam. Lalu salah satu orang berkata di dalam perahu, "Jumlah orang-orang yang naik perahu sangatlah banyak. Kita harus melempar salah satu di antara kita ke dalam laut agar yang lainnya selamat. Oleh karena itu, kita akan undi dan barang siapa yang terkena undian tersebut, maka kita akan membuangnya di lautan." Saat undian dilakukan, anak panah tersebut mengarah kepada Nabi Yunus. Lalu mereka tidak mengizinkan untuk membuangnya di laut. Lalu, undian itu pun diulang untuk kedua kalinya sampai ketiga kalinya, tetapi tetap mengarah kepadanya. Lalu Nabi Yunus pun melemparkan dirinya sendiri ke laut. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ikan paus yang sangat besar untuk menelannya. Maka Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus tersebut dan pertolongan Allah bersamanya. Maka ikan paus tersebut tidak membahayakan dan melukainya. Selama di dalam perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristighfar lalu bertasbih seperti yang tertera dalam Al-Quran. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zolim. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dari perut ikan paus dengan kehendaknya, serta menutupi tubuhnya dengan daun labu agar terhindar dari lalat yang hingga padanya dan menyakitinya. Lalu Nabi Yunus kembali ke kaumnya setelah mengetahui apa yang terjadi padanya sebagai cobaan untuknya, karena terlalu cepat untuk meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah, sedangkan ia menjadi utusan untuk mereka. Dan ketika sampai pada kaumnya, ia melihat mereka bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sejujurnya, serta menunggu kedatangannya agar mendengarkan semua perintahnya dan mengikuti jalan yang benar. Mengetahui hal tersebut, Nabi Yunus sangat gembira dengan keimanan mereka dan penyambutan mereka. Lalu ia mengajarkan mereka dan menuntut mereka ke jalan yang baik hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس
إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين